sudah komplit ya. Baik, selamat datang saya ucapkan kawan-kawan di forum diskusi media Lembaga Studi Visi Nusantara. Salah satu sub dari paling besar Yayasan Visi Nusantara Maju yang memang kerja-kerjanya dalam isu kajian, diskursus, seminar, pelatihan dan lain sebagainya. Dan dalam momen pemilu ini juga Lembaga Studi ini memiliki jejaring dalam konteks pemantauan pemilu. Kami masuk di salah satu dari pemantau nasional yang diakreditasi Bawaslu Republik Indonesia dan tersebar di 156 kabupaten kota di Indonesia. Diskusi media kali ini, tema yang kita ambil ini para artis ngapain nyalip. Ya. Jadi teman-teman sudah bisa lihat di sini, teman-teman media, kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan aktivis sudah bisa lihat. Ini artis semua kecuali saya dan Pak Yus gitu ya. Jadi yang kami undang itu pada kesempatan kali ini sebetulnya ada lima narasumber. Itu ada Mas Tommy Kurniawan dari PKB, terus ada Mas Primus Yudhisio dari PAN, kemudian ada Mbak Jora Nilan yang misalnya sudah hadir dari Bacalek Nasdem, kemudian Mas Anang Hermansyah Bacalek PDIP, dan Mas Ranzi Bacalek Nasdem juga. Ada proyekan di Nasdem ya, versus satu PDIP. Oh gitu ya. Belum pertama. Baik teman-teman. Baik teman-teman, di tengah hari yang cerah dan membahagiakan ini, saya kira kita akan mulai diskusi ini. Tentu sebelum ada paparan masing-masing bacalek DPR RI Dapil Jawa Barat 5 yang meliputi satu kabupaten aja, Kabupaten Bogor ya, dengan 3,9 DPT yang sudah ditetapkan KPU, sampai kita tersebar di 15.000 TPS. Itu sebetulnya ini realitas yang sangat mengerikan, dan bacalek artis ini berani hadir untuk bertarung di ruang yang sangat mengerikan ini. Sebelum pada paparan setiap bacalek, tentu kami persilahkan kepada founder Yayasan Visi Nusantara Maju, Bapak Yus Fitriadi, untuk melakukan propaganda kecil, Pak, untuk kemudian memantik diskusi ini agar lebih dialihkan begitu. Pada Bapak Yus Fitriadi, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul di sini dalam rangka meneguhkan komitmen kita dalam rangka memberikan pesan-pesan baik politik. Di tengah-tengah kita akan dihadapkan pada kelatan yang luar biasa, yang satu-satunya jalan untuk membentuk pemerintahan tidak cara lain kecuali pemilu. Artinya kalau dalam konteks kenegaraan, pemilu ini agenda terbesar, karena agenda-agenda yang lain adalah agenda turunan dari kenegaraan. Nah, maka kemudian agenda ini agenda mingguan. Jadi setelah minggu kemarin kita diskusi tentang para Sri Kandi berebut kursi di dapil dalam tanda kutip ngeri, ya gitu judulnya. Gitu. Nah sekarang kita akan mengundang para selebritis yang kita akan mengeksplorasi berbagai macam perspektif dan orientasinya terkait dengan Kabupaten Bogor yang posisinya mudah-mudahan Allah meridhoi untuk menjadi wakil kita di Bogor. Amin. Lantik aja. Saya berbahagia sekali pada kesempatan ini, selain ada kawan-kawan media yang setiap minggu menemani kita diskusi, kemudian kawan-kawan mahasiswa, ini beberapa ada penyelenggara pemilu juga ini. Itu penyelenggara pemilu ini berhadapan dengan peserta pemilu, tapi ada alasannya, belum ditetapkan sebagai DCP. Dan yang paling istimewa, ucapan selamat datang di base camp kami, Mas Ana. Ya. Ternyata ini base camp kami yang cukup sederhana, tapi insya Allah berbagai kecerdasan lain di base camp ini. Ada Mas Ranji, selamat datang. Ini populer sebagai presenter di mana-mana, khususnya KDI. Oh bukan. Akademi. KDI sewa di 2003. Oh iya. Nah juga ini ada Ibu Zora, dan sekarang di jalan ada Tommy Kurniawan. Dan menarik, di Bogor ini nampaknya artis masih selebriti masih punya tempat.
Gitu. Nah, sehingga saya pikir saya optimis pilihan rakyat tidak hanya sekedar populer sebagai selebriti, tapi juga wakil rakyat yang mempunyai perspektif gagasan untuk mendorong Bogor yang lebih baik. Tadi Mas Anang berbicara challenge, gitu, bagaimana tantangan yang luar biasa. Semua wilayah punya tantangan tersendiri, tapi Bogor ini double banyak tantangannya. Nah, kita bicara wilayah yang jauh, Mas Ramzi dia udah geleng-geleng kepala, jauh sekali, berat sekali gitu loh. Dan tentu kemudian berbagai macam orientasi perspektif program pemerintah pun itu juga saya pikir tidak serta-merta masuk ke pelosok-pelosok yang ada di Kabupaten Bogor, saking luasnya itu. Nah, saya pikir di sini kita tidak ngomongin ke artisannya, kita tidak ngomongin ke selebritisannya, karena dia artis, mereka selebritis, itu sudah faktanya. Kita bukan, gitu kira-kira. Itu sudah fakta. Tapi sekarang mereka adalah mau menjadi wakil rakyat kita. Tentu saja, baik teman-teman media yang hadir di sini, teman-teman masyarakat yang hadir di live streaming, dan kawan-kawan mahasiswa yang hadir di sini ataupun live streaming itu bisa mendapatkan gambaran. Kira-kira pada ngapain sih nyalek, gitu loh. Apa emang masih kurang duit, gitu kira-kira kan? Apa emang masih kurang populis, atau emang mempunyai niat yang tulus? Bagaimana memotret Kabupaten Bogor dengan berbagai macam komplikasi permasalahannya, dengan berbagai macam strategisnya, namun kemudian butuh sentuhan Mas Anang, butuh sentuhan Mas Ramzi, butuh sentuhan Bu Zora, butuh sentuhan teman-teman lain yang punya niat yang tulus untuk perbaikan Kabupaten Bogor ke depan. Nah, saya pikir ini sebagai bentuk konsistensi kita. Lembaga Studi Visi Nusantara insya Allah konsisten untuk terus membuka ruang diskursus agar Bogor ke depan lebih baik, terutama pasca pemilu 2024. Nah, saya pikir itu, saya ucapkan terima kasih, selamat berdiskusi. Sekali lagi Mas Anang, Mas Ramzi, Bu Zora, dan sebentar lagi Mas Konkur akan hadir di forum ini, dan mudah-mudahan walaupun tentu saja ini tidak akan memberikan kita puas ya, karena memang ini hanya sekelebat saja itu. Nah, kalau kemudian dilihat hasil survei, bagus, saya ingin menampilkan hasil survei untuk sekedar gambaran bagaimana kira-kira positioning teman-teman selebritis di Dapil Kabupaten Bogor. Kita survei di bulan Agustus 2023 kemarin. Nah, 3 bulan berikutnya, nanti Oktober, kita akan kembali survei. Dibuka urusan capres. Nah, ini dengan 2.500 responden terus. Nah, ini posisi partai politik. Jadi Gerindra itu masih di atas, gitu. Terus, nah yang paling terjun bebas partai parlemen adalah PAN, gitu. Terus, Demokrat. Nah, ini hasil dari capresnya Agustus itu masih Prabowo, Anies, dan Ganjar. Next. Nah, ini gubernurnya ini masih menghendaki Ridwan Kamil. Itu sampai 33% masih menghendaki Niksul Dedi Mulyadi. Kemudian seterusnya ada Desi Ratnasari juga yang sekarang sudah disebut-sebut menjadi calon gubernur dari PAN, gitu. Nah, kemudian dan seterusnya. Next. Nah, ini bupatinya itu masih ada Jaro Ade, dia aktivis Golkar, disusul dengan Rudi Susmanto yang sekarang ketua DPRD Kabupaten Bogor. Nah, ada Iwan Setiawan yang sekarang jadi bupati, dan Bu Eli Yasin yang sekarang DPR RI itu mendapat urutan ke-4 dan seterusnya. Next. Nah, ini elektabilitas pilihan masyarakat terkait dengan DPR RI. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa selebriti punya cukup tempat di Kabupaten Bogor. Cuma saya melihat pada Agustus kemarin, Mas Anang, Bung Ramzi itu emang belum kuat sosialisasinya. Saya kemudian saya katakan saya tidak sepakat kalau belum dibilang sosialisasi tidak. Ya. Cuman memang belum dimasukkan. Belum kuat. Nah, tapi ini ada pukulan, ada pilihan yang masih tinggi, yaitu belum menentukan pilihan.
Jadi di sini kemudian kita akan coba untuk eksplorasi, itulah di sini berebut, bahkan yang tidak tahu cukup tinggi juga, ada 19,04%. Dan saya pikir saya dengan responden 2.500 meyakini ini responden terbesar yang ada di lembaga survei yang lain. Nah mungkin Nancy atau Anang, kemudian Bu Zora dan kawan-kawan mempunyai survei internal, nanti silakan saja kemudian kita bandingkan. Dan insya Allah Oktober ini itu hampir 19 survei yang keluar. Kenapa? Karena masa kampanye nggak boleh mengeluarkan hasil survei, sehingga di Oktober hampir 19 survei baik yang nasional, lokal maupun internal mungkin akan melaksanakan surveinya, sehingga kami pun Binus itu akan melakukan survei di bulan Oktober, sehingga di akhir Oktober kita sudah bisa rilis hasil survei dengan pola seperti ini, dengan sama responden 2.400 di seluruh Kabupaten Bogor. Bahkan di sini kita juga survei seluruh daerah pemilihan, ada 6 dapil untuk DPRD Kabupaten. Nah, saya pikir itu pengantar dari saya. Terima kasih sekali lagi, ucapkan selamat datang di base kami, dan terima kasih yang saudara sudah hampir di base kami. Mohon maaf bila bisa bilhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusfi Triadi, Ketua dan Founder Yayasan Visi Nusantara Maju untuk pengantar yang nampaknya kurang propaganda ya, malah tadi diserang langsung sama masyarakat. Oke, saya tadi meminta kepada Ketua ini untuk